Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Anita Rahman dari S1 PGSD UPBJJ UT Jakarta, Pokjar SMPN 92 Jakarta. Pada mata kuliah pemantapan kemampuan profesional PDGK 4501, saya akan menampilkan video pembelajaran pada siklus pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Baik, pada kesempatan kali ini Bu Anita akan mengajarkan pembelajaran tema dengan materi IPA berupa sistem pencernaan pada manusia. Sebelum saya memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama. Siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini Ibu akan mengabsen pada hari ini. Oke? Aziza Nur Rahma, Aisyah Dewi Ramadhani, Fatwa Robi, Dede Hidayat, Irzi Indra, Keisha, Yaumut Sani, Sipa, Tamara. Tidak hadir ya temannya? Oke, Jovi tidak hadir. Baik, terima kasih. Selanjutnya mari kita mulai pembelajaran pada hari ini. Baik, pada kesempatan kali ini Bu Anita akan mengajarkan materi tentang sistem pencernaan pada manusia. Jadi semuanya tolong lihat ke papan tulis. Kita akan belajar sistem pencernaan pada manusia. Hari ini kita akan belajar seperti judul di atas, apa? Sistem pencernaan pada manusia. Baik, hari ini saya akan menjelaskan apa itu sistem pencernaan pada manusia dan bagaimana pada sistem pencernaan manusia. Oke, baik, diperhatikan. Sistem pencernaan manusia. Pada sistem pencernaan manusia ada proses pencernaan. Apa itu proses pencernaan? Proses pencernaan adalah proses metabolisme makhluk hidup untuk memproses sebuah zat dalam rangka mengubah secara kimiawi, mekanik suatu zat menjadi nutrisi. Pada sistem pencernaan manusia terbagi proses pencernaan menjadi dua proses, yakni proses mekanik dan proses kimiawi. Dua proses ini yang membantu proses pencernaan kita hingga akhir selesai. Pencernaan mekanik adalah pencernaan yang mengubah makanan dari bentuknya kasar, dari bentuknya besar, hingga menjadi halus dan dicerna oleh organ pencernaan. Yang kedua ada namanya proses kimiawi atau pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi ini dilakukan oleh enzim-enzim. Tadi kalau mekanik dilakukan oleh gigi pada mulut. Proses kimiawi ini membantu zat-zat tadi menggunakan enzim. Enzim ada di lambung, ada di usus halus untuk menyerap vitamin dan mineral di dalam tubuh. Setelah kalian
kalian tahu apa itu sistem pencernaan yang tadi saya sudah sampaikan? Ternyata pada manusia ada namanya organ-organ pencernaan pada sistem pencernaan manusia. Yang pertama adalah mulut, yang tadi bekerja pada pencernaan mekanik. Pada mekanik, mulut yang dimana di dalamnya ada gigi akan mencerna makanan pertama kali masuk. Setelah masuk mulut, lalu berjalan melalui kerongkongan. Selanjutnya, makanan yang melalui kerongkongan tadi turun ke dalam lambung. Setelah masuk lambung, mulailah dicerna secara kimiawi melalui enzim. Setelah di lambung, selanjutnya masuk ke dalam usus halus. Diambil vitaminnya, diambil mineralnya untuk tubuh. Selanjutnya, setelah itu masuk ke usus besar. Sisa-sisa makanan yang tidak bisa diambil oleh tubuh akan berhenti di usus besar, yang kemudian mengalir kepada pembuangan terakhir, namanya anus. Sesuai dengan penjelasan saya tadi, sistem pencernaan pada manusia memiliki dua proses. Yang pertama adalah proses mekanik. Yang kedua adalah proses kimiawi. Proses mekanik berada pada mulut. Yang bekerja siapa? Gigi. Proses kimiawi terjadi pada lambung. Yang bekerja adalah enzim. Baik, jadi pada proses pencernaan seperti ini ada dua proses pencernaan. Proses pencernaan mekanik dan proses pencernaan kimiawi. Selanjutnya, pada sistem pencernaan manusia ada yang namanya organ pencernaan. Ada namanya organ pencernaan. Organ pencernaan. Yang pertama adalah mulut. Lalu selanjutnya adalah kerongkongan. Yang ketiga adalah lambung. Yang keempat adalah usus halus. Yang kelima usus besar dan yang terakhir adalah anus. Oke. Jadi, mulut itu berfungsi untuk proses pencernaan kimiawi, untuk mengunyah, mengoyak, menghancurkan. Selanjutnya kerongkongan untuk menghubungkan mulut dengan lambung. Selanjutnya ada lambung yang dimana dibantu oleh enzim mencerna kembali hasil yang sudah tadi dicerna oleh mulut. Setelah dicerna oleh lambung, masuklah ke usus halus. Di usus halus, mineral, vitaminnya diambil. Dan yang terakhir, dia sebelum ke pembuangan berhenti dulu di usus besar, yang dimana sisa-sisa makanan yang tidak
diserap oleh tubuh berada pada usus besar. Lalu anus berfungsi sebagai pembuang. Selanjutnya, mulut itu tadi berfungsi sebagai proses pencernaan mekanik, yang mana dia menghancurkan, menghaluskan makanan yang kita masukkan ke dalam mulut, dibantu oleh siapa? Gigi. Lalu makanan tadi berjalan melalui kerongkongan. Kerongkongan tadi berfungsi untuk menghubungkan antara mulut dengan lambung. Selanjutnya adalah lambung dengan enzim yang merupakan proses pencernaan kimiawi. Lalu usus halus berfungsi untuk menyerap vitamin, mineral yang berfungsi untuk tubuh. Dan yang selanjutnya, ketika makanan tadi tidak dapat diserap, dia akan mengalir kepada usus besar. Dan terakhir, pembuangan melalui anus. Setelah tadi Ibu menjelaskan kepada kalian, sekarang tugas kalian adalah buka buku tulisnya dan kerjakan soal yang ada di buku tulis, yang ada di papan tulis. Baik, silakan langsung dikerjakan soal yang sudah saya tulis di papan tulis dengan baik dan benar, sesuai dengan yang sudah saya jelaskan kepada kalian.
dan nilainya sudah saya dapatkan. Saya akan menyimpulkan kepada kalian tentang pembelajaran pada hari ini. Pembelajaran pada hari ini kita sudah mempelajari tentang sistem pencernaan pada manusia, dan di mana kita belajar tentang dua proses pencernaan, kimiawi dan mekanik. Lalu kita sudah mengenal bahwa ada 6 organ pada sistem pencernaan manusia. Ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Setelah saya menyimpulkan seperti ini, berarti sudah selesai pembelajaran pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melihat dan mengamati video praktik pembelajaran pada siklus pertama tersebut, kita dapat melihat bahwasanya guru belum dapat menguasai kelas dan belum memilih strategi yang tepat dalam menguasai kelas, sehingga anak-anak di kelas terlihat tidak aktif dan tidak memahami pembelajaran yang sedang diajarkan. Selain itu, guru juga tidak menggunakan alat peraga ataupun media dalam menjelaskan materi yang disampaikan. Selain itu, kelemahan pada video pembelajaran tersebut adalah guru hanya menggunakan metode konvensional berupa ceramah. Dengan metode tersebut, guru tidak melibatkan para siswa sehingga siswa tidak aktif dalam proses pembelajaran. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.